Assalamualaikum kawan. Bila kita menyebut atau mendengar nama bulan Muharram, sebagai umat Islam secara refleks kita akan teringat dengan hari Asyura. Nama Asyura masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kenapa disebut Asyura? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dinamakan Asyura karena menjadi urutan hari ke-10 bulan Muharram. Sebagian ulama berpendapat karena Asyura menjadi pelengkap 10 karamah atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Ke-10 karamah atau kemuliaan tersebut ialah kemuliaan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, hari Arafah, hari Jumat, dan hari Asyura sebagai pelengkap ke-10. Lalu ada kejadian dan peristiwa penting apa di 10 Muharram atau hari Asyura? Berikut kejadian dan peristiwa penting yang terjadi pada 10 Muharram hari Asyura. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kedua, Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat mulia syurga. Ketiga, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di Bukit Zuhdi setelah bumi ditenggelamkan banjir bandang selama 6 bulan. Keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah dari panasnya api siksaan Raja Namrud. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Keenam, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluar dari penjara Mesir. Ketujuh, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit kulit yang dideritanya. Kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengembalikan penglihatan Nabi Ayub alaihissalam. Kesembilan, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikeluarkan dari perut ikan Nun. Ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ke-11, kesalahan Nabi Daud alaihissalam diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan besar dan kuat. Ke-13, Allah mengampuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ke-14, hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta. Ke-15, hari pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dan rahmatnya ke muka bumi. Ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Arasy. Ke-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Lauh Mahfuz. Ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam. Ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan diangkat ke langit. Ke-20, terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang Karbala. Terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an di padang Karbala menjadi catatan kelam umat ini. Bermula dari konflik politik antar sesama yang berimbas tragedi yang memilukan di hari Asyura. Syahdan akan terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu an sebenarnya telah terdeteksi melalui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meramalkan terjadinya peristiwa tersebut. Kisah ini diceritakan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi. Dalam satu kesempatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya, tiba-tiba Husain kecil yang sedang bermain datang menghampiri beliau. Ummu Salamah memperhatikan keduanya dari balik pintu. Husain bermain manja sampai naik ke atas dada Rasul.
Selang beberapa saat, Ummu Salamah tanpa sengaja melihat tangan Nabi yang menggenggam sekepal tanah sementara beliau berlinang air mata. Saat Husain pergi kembali bermain, Ummu Salamah perlahan mendekati Nabi. Ia memberanikan diri bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi aku melihat engkau menggenggam sekepal tanah sedang air matamu berlinang." Sambil menghela nafas, Nabi menjawab, "Saat aku bersenda gurau dengan Husain yang bermain di atas dadaku, tiba-tiba Jibril datang menemuiku. Sambil menyodorkan sekepal tanah, ia mengabariku bahwa Husain akan meninggal, terbunuh di atas tanah yang ia bawa ini. Sebab itulah aku menangis." Rasulullah lalu mencium tanah itu. "Celaka, Karbala," ujarnya. Beliau kaget saat mengenali tanah di genggamannya. Tanah itu kemudian dimasukkan ke dalam botol dan diserahkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi berpesan kepada Ummu Salamah, "Jaga dan simpan botol ini baik-baik. Jika tanah di dalam botol ini berubah menjadi darah, maka cucuku Husain telah terbunuh." Ummu Salamah radhiyallahu anha menyimpan botol itu sesuai dengan amanat Nabi. Waktu pun berjalan sesuai dengan takdir yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat digantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mangkat diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Sampai kemudian Umar bin Khattab digantikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Konflik berkepanjangan antara Ali dan Muawiyah yang diakhiri dengan terbunuhnya Ali mengiringi berjalannya waktu menjadi catatan sejarah yang direkam Ummu Salamah. Hingga pada suatu hari Ummu Salamah terperanjat kaget melihat tanah di dalam botol yang disimpannya telah berubah berwarna merah seperti darah. Ummu Salamah seketika teringat pesan Nabi. Ia pun menyuruh pembantu perempuannya untuk pergi ke pasar mencari tahu berita yang terjadi di hari itu. Pesan Nabi ternyata telah menjadi kenyataan dari berita yang diperoleh pembantunya. Sayyidina Husain radhiyallahu an telah terbunuh di padang Karbala. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Demikian, semoga video ini dapat bermanfaat. Amin. Dikutip, disadur, disarikan dan dinarasikan dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum